Halo teman-teman, bertemu lagi di channel saya, Bob Siahaan. Pada kali ini kita akan belajar bagaimana cara memposting buku besar dari jurnal umum dan bagaimana cara membuat neraca saldo di dalam perusahaan jasa. Pembahasan kita kali ini akan kita bagi mendalam 3 topik. Yang pertama yaitu cara menentukan nomor perkiraan, yang kedua cara posting dari jurnal umum ke buku besar, dan yang ketiga adalah cara menyusun neraca saldo. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa di subscribe, di share, dan di komen ya teman-teman terkait dengan materi kita kali ini. Oke, langsung saja kita ke pertemuan topik yang pertama, yaitu cara menentukan nomor perkiraan. Jadi teman-teman yang pemula diharapkan agar menonton video saya tentang akun analisis transaksi saldo normal termasuk dengan jurnal umum, karena data jurnal umum yang akan kita gunakan pada kali ini itu bersumber dari jurnal umum yang sudah kita buat di video sebelumnya. Nah, cara menentukan nomor perkiraan sebenarnya di setiap perusahaan itu berbeda-beda ya teman-temannya. Cuman secara garis besar dapat kita buat. Nah, penggolongan nomor perkiraan atau nomor akun dibagi berdasarkan klasifikasi akunnya. Jadi akun yang dimaksud adalah akun besarnya adalah harta, utang modal, pendapatan, dan beban, di mana masing-masing nomor perkiraan diurut berdasarkan urutannya. Yang pertama adalah harta. Harta kode akunnya adalah 1, sehingga untuk harta lancar 11X. Nah, contohnya kas, maka kita membuatnya 111, piutang 112, demikian seterusnya untuk harta lancar. Nah, untuk harta tetap kita buat 121. Pembedanya ini ya. 1 di sini harta lancar, di sini harta tetap. Jadi kalau seandainya ada peralatan 121, ada kendaraan 122, demikian selanjutnya. Sedangkan untuk utang kita buat 2. Nah, utang jangka pendek kita buat 21X. Contohnya utang usaha 211, pendapatan diterima di muka 212, demikian seterusnya. Sedangkan untuk utang jangka panjang kita buat 22X. Jadi kalau seandainya ada utang jangka panjang yang pelunasannya melebihi 1 periode, contohnya utang bank, maka kita tulis 221. Nah, modal 3. Sesuai urutannya, untuk modal usaha kita tulis 311, sedangkan untuk preferred drawing kita tulis 321, demikian selanjutnya. Nah, pendapatan kategori 4 kita tulis 411, sedangkan beban 5. Ini kan beban kan biasanya banyak ya, misalkan beban iklan kita buat 511, beban sewa 512, beban gaji 513, demikian seterusnya. Nah, nanti di jurnal umum, di posting buku besar ini akan kita gunakan. Jadi berharap teman-teman untuk menentukan nomor perkiraan sudah mengerti. Kita ke topik yang kedua, yaitu cara posting dari jurnal umum ke buku besar. Jadi teman-teman, saya pastikan lagi bahwa jurnal umum yang akan kita gunakan sebagai bahan untuk posting buku besar itu bersumber dari video sebelumnya. Jadi teman-teman ketika nanti ada bingung itu jurnal umumnya, contoh soalnya bagaimana, nah, silahkan teman-teman cek di video sebelumnya. Nah, teman-teman pasti sering mendapati soal ya. Soal ada neraca saldo bulan sebelumnya, kemudian ada transaksi, kemudian disuruh untuk buat jurnal umum dan dibuat jurnal umum, posting buku besar, kemudian disuruh membuat neraca saldo. Nah, tetapi yang sering menjadi kesalahannya adalah teman-teman pada saat posting buku besar langsung memasukkan transaksi pada saat bulan berjalan tanpa terlebih dahulu mengecek apakah akun tersebut ada pada neraca saldo bulan sebelumnya. Nah, jadi untuk di soal ini kebetulan ada neraca saldo bulan sebelumnya. Bulan sebelumnya yang dimaksud adalah ini di bulan Desember 2020. Sedangkan jurnal umum dan buku besar yang akan kita kerjakan pada kali ini yaitu untuk periode Januari 2021. Jadi caranya teman-teman, pada saat melakukan posting buku besar untuk setiap akun yang ada di sini, teman-teman harus terlebih dahulu memasukkan saldo ini sebagai saldo awal di masing-masing buku besar, supaya nanti hasilnya
tidak salah. Nah, contohnya seperti ini ya. Nanti ini akan kita gunakan ke posting buku besar. Nah, sebelumnya kita akan melihat bagaimana kolom-kolom di dalam buku besar. Nah, ini adalah nama perkiraan, kas, diurut ya teman-teman berdasarkan nomor perkiraannya. Nomor perkiraan tadi, satu menandakan dia klasifikasi harta, satu yang pada digit kedua adalah harta lancar, digit ketiga adalah harta lancar jenisnya. Jadi 111. Nah, selanjutnya untuk kolomnya saya buat seperti ini, debit kredit, saldo debit kredit. Nah, nanti teman-teman untuk tanggalnya diisi berdasarkan jurnal umum. Sedangkan pada kolom perkiraan diisi berdasarkan apa yang ada pada keterangan ini. Untuk referensi dipastikan semuanya jurnal umum halaman 1. Karena apa? Karena jurnal umum kita pada video sebelumnya hanya 1 halaman. Jadi kalau teman-teman di lapangan atau di soal ada jurnal umumnya sampai 2-3 halaman, ketika nanti sudah masuk ke halaman kedua transaksinya, jurnal umumnya kita tulis JU2. Kemudian untuk debit kredit di sini diisi berdasarkan jurnal umum. Nah, jadi contohnya ini kas, debit, kita isi debit. Kalau seandainya nanti ada kasnya kredit, kita isi kredit. Nah, sedangkan untuk saldo di sini, ini mengikuti saldo normal. Jadi, misalnya kas, saldo normalnya adalah debit, dipastikan saldonya debit. Jadi, untuk semua harta debit ya teman-teman. Kemudian untuk hutang nanti dipastikan saldonya di sebelah kredit. Demikian juga untuk modal dan pendapatan. Sedangkan untuk beban dipastikan saldo normalnya debit. Jadi nanti untuk harta dan beban nanti kolom yang kita isi sebelah debit ya teman-teman. Sedangkan untuk utang modal pendapatan kita isi sebelah kredit. Kita langsung ke cara pengerjaannya. Yang pertama, cek di neraca saldo bulan sebelumnya apakah terdapat akun kas. Ternyata ada kas. Kita tulis langsung sebagai saldo awal. Kita tulis debit 7 juta langsung ke saldo normalnya 7 juta. Kemudian transaksi pada tanggal 1 yang ada di jurnal umum, ada transaksi kas 1 tanggal 1 sebesar 45 juta debit, sehingga kita tulis penyetoran modal awal. Jadi untuk perkiraan di sini berasal dari sini teman-temannya, tinggal di copy paste aja. Nah, referensinya tadi jurnal umum halaman 1, debit ini sesuai dengan yang ada di jurnal umum 45 juta. Kemudian kita total menjadi 52 juta. Kita ke tanggal berikutnya masih di perkiraan yang sama, yaitu kas. Di sini ada kas kredit. Sorry teman-teman, ada yang terlewat. Nah, ketika teman-teman setelah selesai membuat satu tanggal, jangan lupa mengisi kolom referensi di sini ya. Nah, 111. Nah, demikian untuk tanggal 2, ketika teman-teman sudah memposting kas yang ada pada tanggal 2, katakanlah ini pembayaran sewa 3 bulan JU1 kredit 6 juta, kita total 52 kurang 6 46 juta, jangan lupa diisi 111. Jadi nomor referensi pada jurnal umum diisi setelah kita posting ke buku besar, sedangkan nomor referensi di buku besar kita isi jurnal umum dan nomor halamannya. Nah, ini untuk tanggal 4 dan 5 sama halnya teman-teman ya. Jika kasnya di kredit, kita tulis keterangannya kredit, kemudian kita total. Demikian untuk tanggal 5 dan seterusnya. Jadi kalau misalkan kita lakukan semua posting buku besar atas transaksi kas selama bulan berjalan, maka akan seperti ini tampilannya. Nah, tanggal terakhir adalah tanggal 17. Pembayaran listrik, air, dan telepon resminya masih sama, ada kredit 375.000, sehingga saldo akhir untuk kas adalah 63.875.000. Nah, ini angka ini nantinya akan kita gunakan ke dalam neraca saldo. Jadi nanti setiap akun akan saya kasih warna background merah dan saya bold tulisannya untuk membantu kita dalam menentukan neraca saldo. Nanti angka yang setiap merah ini akan kita gunakan neraca saldo. Seperti itu ya teman-teman ya. Kita ke nomor perkiraan yang kedua, yaitu piutang. Masih dengan cara yang sama. Sebelum kita lanjut, kita cek dulu apakah ada di neraca saldo. Dan sudah saya cek ternyata tidak ada. Karena di neraca saldo
akun piutang tidak ada, maka kita boleh lanjut ke tanggal di bulan berjalan. Nah, tanggal 8 ada piutang usaha debit 5 juta, sehingga kita tulis piutang pendapatan jasa debit 5 juta, kemudian angkanya kita masukkan ke saldo debit 5 juta. Kenapa debit? Karena dia masuk ke klasifikasi harta. Jangan lupa kita tulis 112 di jurnal umumnya. Nah, selanjutnya tanggal 10 Januari ada piutang pendapatan jasa. Ini ya teman-teman ya. Ada ada debit 10 juta, sehingga kita total 15 juta, kita isi 112. Nah, tanggal 15 ada pelunasan piutang, kita tulis kredit 10 juta, kita kurangkan 5 juta, sehingga nanti pada neraca saldo bulan Januari, angka piutang adalah 5 juta di sebelah debit. Ini teman-teman satu lagi jangan lupa ya, ini 112 ini berdasarkan nomor perkiraan. Jadi angka yang ada di sini, nomor perkiraan di sini harus sama dengan angka perkiraan di jurnal umum untuk setiap akun. Yang selanjutnya perlengkapan tidak ada di neraca saldo, langsung kita masuk ke jurnalnya. Nah, kebetulan hanya ada satu transaksi, yaitu tanggal 3 pembelian perlengkapan secara kredit, ada debit 500.000. Maka kita masukkan langsung ke saldonya debit 500.000 dan akan kita gunakan di neraca saldo nantinya. Jangan lupa nomor perkiraannya harus diisi setiap melakukan posting ke buku besar. Nah, untuk peralatan ternyata di neraca saldo ada, maka sama seperti kas, kita tulis 1 Januari saldo awal langsung masuk ke debit saldonya ke 3 juta. Jangan lupa diisi peralatan 121. Kemudian transaksi tanggal 3 ada pembelian peralatan secara kredit, kita tulis debit 4.500.000. Jangan lupa setelah kita posting kita tulis nomor referensinya di jurnal umum 121. Sehingga kita total 3 tambah 4,5 7.500.000, dan inilah angka yang nantinya kita masukkan di neraca saldo. Perkiraan selanjutnya yaitu kendaraan dengan nomor referensi 122. Nah, di neraca saldo awal tidak ada, sehingga kita langsung gunakan pada transaksi bulan berjalan, yaitu ada pembelian kendaraan secara kredit, kita tulis tanggalnya, keterangannya jurnal umum 1 debit 13 juta. Nah, kita masukkan ke saldo debit. Kenapa debit? Karena masih dalam klasifikasi harta. Setelah diposting, jangan lupa dituliskan 122 di jurnal umumnya. Nah, untuk tanah di neraca saldo awal tidak ada, maka kita langsung tulis transaksi pada tanggal 12 pembelian sebidang tanah jurnal umum 1 debit 10 juta. Kita masukkan ke saldo debit, dan ini nantinya kita gunakan ke neraca saldo. Nah, hutang usaha ternyata di neraca saldo ada, maka kita masukkan 1 Januari saldo awal kredit 500.000. Kenapa kredit? Ya karena memang di neraca saldo juga kredit, dan saldo normal utang juga kredit. Jangan lupa kita tulis 211. Nah, jadi kalau untuk akun yang ada di neraca saldo itu biasanya sudah ada nomor referensi nomor akunnya, jadi teman-teman tinggal di copy aja seperti itu ya. Kemudian tanggal 3 ada penambahan hutang usaha, ada hutang usaha di sini piutang pendapatan jasa ada 500.000. Maka kita tuliskan pembelian perlengkapan dan peralatan. Sorry ya teman-teman, di sini sepertinya ada salah keterangannya. Jadi yang di sini harusnya adalah pembelian perlengkapan dan peralatan ya. Sedangkan di sini nanti ada pembelian kendaraan. Jadi di sini ada koreksi ya teman-temannya. Jadi yang benarnya adalah pembelian perlengkapan dan peralatan dengan jumlah 5 juta. Sehingga kita jumlahkan 500.000 tambah 5 juta, hasilnya 5.500.000. Kemudian tanggal 9 ada transaksi hutang usaha lagi bertambah. Atas pembelian kendaraan kita tulis pembelian kendaraan JU1 sekian, total 17.650.000, dan angka ini nantinya kita gunakan di neraca saldo bulan Januari.
Nah, selanjutnya pendapatan diterima di muka. Saya singkat ya, karena tidak muat kolomnya. Dengan nomor perkiraan 212. Ternyata di neraca saldo tidak ada, sehingga kita boleh gunakan di transaksi bulan berjalan. Nah, kita gunakan tanggal 5 Januari. Keterangannya adalah uang muka pendapatan jasa JU1 kredit 10 juta. Kita masukkan saldo kredit 10 juta. Kenapa dikredit? Karena masuk di dalam klasifikasi utang. Nantinya 10 juta akan masuk ke neraca saldo bulan Januari. Nah, selanjutnya hutang bank. Ternyata di neraca saldo ada. Maka kita masukkan dulu hutang bank, nomor perkiraan jangan lupa, saldo awalnya. Saldo awalnya adalah 1 juta kredit. Kemudian pada tanggal 6 ada pinjaman ke bank. Pinjaman dari Bank Mandiri kita tulis kredit 10 juta. Nah, jangan lupa setiap posting, setelah selesai posting, kita tuliskan nomor referensinya di jurnal umum. Kita tambahkan 11 juta dan akan masuk ke neraca saldo bulan Januari. Nah, selanjutnya adalah modal. Ternyata di neraca saldo ada. Maka kita masukkan saldo awal kredit 8 juta. Kenapa dikredit? Karena memang saldo normal modal di kredit. Kemudian tanggal 1 ada lagi transaksi atas modal. Kita tulis setoran modal. Jumlahnya 45 juta, kita total 53 juta, dan angkanya akan masuk ke neraca saldo bulan Januari. Demikian untuk akun private, kita masukkan terlebih dahulu yang ada di neraca saldo sebagai saldo awal 500.000. Kemudian tanggal 16 ada transaksi melakukan penarikan pribadi, referensi jurnal umum 1, jumlahnya 500.000, debit. Nah, akhirnya kita tulis 500.000, kita total 1 juta. Angka ini juga nantinya akan masuk ke neraca saldo bulan Januari. Selanjutnya kita ke akun pendapatan. Nah, ternyata di neraca saldo ada. Kita masukkan saldo awal kredit 4 juta sesuai dengan saldo normalnya. Kemudian ada 3 transaksi ya di bulan berjalan tanggal 7, 8, dan 10. Kita masukkan semuanya ke posting buku besar. Jangan lupa setelah selesai masing-masing kita masukkan nomor perkiraannya ke jurnal umum 411, 411, 411. Nah, kemudian kita total 4 juta tambah 4 juta 8 juta ditambah 5 juta 13 juta ditambah 10 juta 23 juta. Inilah nantinya yang kita masukkan ke neraca saldo bulan Januari. Nah, selanjutnya adalah beban ATK. Ternyata di neraca saldo bulan Desember ada, sehingga kita gunakan sebagai saldo awal 200.000. Nah, tanggal 11 ada transaksi pembelian ATK. Kita tulis pembelian ATK jurnal umum 1, debit 200.000, total 400.000. Ini akan masuk ke neraca saldo bulan Januari. Nah, selanjutnya beban gaji ada juga di neraca saldo Desember. Kita masukkan sebagai saldo awal 2.500.000. Tanggal 14 ada pembayaran gaji karyawan sebesar 2 juta, kita total 4.500.000. Angkanya akan masuk ke neraca saldo bulan Januari. Nah, ini ada beban air listrik telepon ada di neraca saldo, kita masukkan juga sama saldo awal 300.000. Ini jangan lupa teman-teman diisi ya, beban air listrik telepon perkiraan 513. Kemudian tanggal 17 ada transaksi pembayaran air listrik telepon 375.000. Jangan lupa setelah posting kita tulis nomor referensinya di jurnal umum. Kita total 675.000. Inilah yang nantinya akan masuk ke neraca saldo bulan Januari. Nah, setelah kita melakukan semua posting akun yang ada di jurnal umum, kita akan menyusun neraca saldo. Sampailah kita kepada topik yang ketiga, yaitu cara menyusun neraca saldo. Nah, yang pastinya di sini ini teman-teman ada koreksi ya. Ini adalah 31 Januari 2021. Nah, jadi
Ini kolomnya ya teman-teman ya. Ada nomor akun, nomor perkiraan, nama akun, debit kredit. Nah, nama akun di sini adalah mencakup keseluruhan akun-akun yang sudah kita buatkan posting buku besar. Jadi semua yang ada di buku besar harus masuk ke tabel ini. Untuk penulisannya diurutkan ya. Ini kan 111, 112, demikian selanjutnya sampai dengan 513. Sedangkan untuk debit kreditnya diisi berdasarkan saldo normalnya masing-masing. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kolom harta, utang dan modal, jadi pendapatan, dan ada beban. Kemudian jangan lupa untuk totalnya debit kreditnya harus sama. Kalau tidak sama berarti ada dua kemungkinan. Teman-teman salah menempatkan posisi di sini atau ada kesalahan pada saat melakukan posting buku besar. Nah, dari setiap yang kita kasih warna, contohnya seperti ini ya. Tadi kan setiap akun kita kasih warna, ini akan kita gunakan sebagai angka di neraca saldo di setiap akun masing-masing. Nah, sehingga kalau kita masukkan, ini kembali lagi teman-teman, ada kesalahan 31 Desember 2021 harusnya ya. Nah, kita masukkan nama akun dan kita catatkan debitnya. Jadi yang saya ulang sekali lagi, di sini kita isi berurut. Kemudian untuk nama akun kita tuliskan sesuai dengan yang kita lakukan di posting buku besar per nama perkiraan. Kemudian untuk angkanya ini adalah bersumber dari yang saya kasih merah ya. Jadi saldo akhir di setiap tanggal bulan berjalan masuk ke kolom neraca saldo ini. Nah, kita isi satu persatu teman-teman, jangan sampai lupa ya. Urutannya harus sesuai. Sehingga kita total hasilnya 114.650.000 debitnya dan kreditnya 114.650.000. Nah, kalau sudah sama berarti teman-teman sudah mengerjakannya dengan baik dan benar. Oke, demikian saja dulu pembahasan kita kali ini. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan tinggalkan komentarnya di kolom chat. Terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya.